Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Uke Algosa, dan rekan saya, Muhammad Iklam Saruhan. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait materi tabung, dan kemudian rekan saya akan menjelaskan terkait materi tentang kerucut. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, kita langsung saja kita mulai. Nah, tahukah Anda tentang tabung? Nah, perhatikan gambar kaleng-kaleng yang ada di samping. Berbentuk bangun ruang, apakah itu? Ya, betul, kaleng-kaleng itu berbentuk tabung. Selanjutnya, pengertian tabung. Nah, tabung merupakan bangun ruang yang memiliki sisi lengkung, yang mana tabung atau silinder mempunyai sisi alas dan sisi atas yang berbentuk lingkaran sejajar dan kongren. Sisi lengkung yang disebut sebagai sisi selimut dan dua sisi lengkung. Tabung tidak mempunyai diagonal sisi dan diagonal ruang. Tabung dapat juga disebut sebagai prisma yang alasnya berbentuk lingkaran. Kemudian, istilah-istilah dalam tabung. Nah, di sini ada beberapa istilah. Yang pertama, diameter tabung disimbolkan dengan D, adalah jarak antar sisi lengkung. Nah, kemudian yang kedua adalah jari-jari yang disimbolkan dengan R, adalah jarak dari titik pusat lingkaran ke sisi lengkung. Nah, ini dia. Nah, kemudian yang ketiga adalah tinggi tabung yang disimbolkan dengan T, adalah jarak antara sisi alas dan sisi atas. Nah, kemudian terkait pada bagian selimut tabung, jika dibentangkan akan berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang sama dengan keliling alas tabung dan lebar sama dengan tinggi tabung. Berikut gambar penjelasannya. Nah, kemudian ciri-ciri tabung. Nah, di sini terdapat beberapa ciri-ciri terkait tabung. Yang pertama, tabung memiliki 3 bidang sisi utama, yaitu bidang sisi alas yang disebut sebagai alas tabung, kemudian bidang lengkung yang disebut sebagai selimut tabung, dan bidang atas yang disebut tutup tabung. Yang kedua, mempunyai 2 buah rusuk. Yang ketiga, sisi alas dan sisi atas tabung ini berbentuk lingkaran yang kongren dan sejajar. Selanjutnya, jaring-jaring tabung. Nah, jadi gambar penjelasan terkait jaring-jaring tabung itu yang ada pada layar ini. Nah, kemudian jaring-jaring pada tabung terdiri atas, yang pertama itu 2 buah lingkaran alas dan tutupnya, yang kongren dan jari-jari R. Nah, kemudian yang kedua, sebuah selimut yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang sama dengan keliling lingkaran alas sama dengan 2 kali Pi dikali R, dan kemudian lebar sama dengan tinggi tabung sama dengan T. Selanjutnya, rumus umum tabung. Nah, ada 3 jenis persamaan yang dapat dihitung pada bagian tabung, yaitu luas selimut tabung, luas seluruh sisi tabung, dan volume tabung. Proses untuk mendapatkan persamaan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, yakni terkait rumus luas selimut tabung. Yang pertama, luas persegi panjang, kemudian panjang kali lebar, kemudian keliling lingkaran alas kali tinggi tabung, maka didapat 2 kali Pi dikali R dikali T. Nah, kemudian terkait rumus luas seluruh sisi tabung. Nah, sama dengan luas alas ditambah luas atas ditambah luas selimut tabung. Dari perhitungan ini maka didapat 2 kali Pi dikali R dikali buka kurung R ditambah T tutup kurung. Nah, kemudian terkait rumus volume tabung sama dengan luas alas dikali tinggi tabung.
maka didapat rumusnya itu pi dikali R kuadrat dikali T. Kemudian terkait cara menggambar tabung. Nah, di sini ada beberapa langkah dalam menggambar tabung. Langkah yang pertama ini gambar alas tabung. Nah, gambarnya itu harus lingkaran, digambar elip atau lonjong. Nah, langkah yang kedua yakni tariklah garis tegak lurus dan sama panjang di kedua tepi lingkaran yang sama. Nah, kemudian yang ketiga, langkah yang terakhir adalah gambarlah tutup tabung, yang mana gambarnya itu lingkaran digambar elip atau lonjong. Nah, kemudian terkait contoh soal dan pembahasan. Nah, soal yang pertama, diketahui jari-jari alas tabung sama dengan 20 cm, yang mana pi-nya itu 22/7 dan tinggi tabung sama dengan 40 cm. Nah, pertanyaannya berapakah volume tabung tersebut? Nah, jadi rumus dari volume tabung itu luas alas dikali tinggi, maka pi kali R dikali R dikali T. Maka dari perhitungan 20/7 dikali 21 dikali 21 kali 40, maka didapat volumenya itu adalah 55.440 cm3. Nah, jadi volume tabung tersebut ialah 55.440 cm3. Nah, kemudian contoh soal yang kedua, sebuah tabung memiliki volume 3.925 cm3, panjang jari-jari alas tabungnya itu 20 cm. Berapakah tinggi tabung tersebut? Nah, jadi dalam hal ini volume tabung, yang mana volumenya itu adalah pi dikali R dikali R dikali T. Nah, jadi kita ubah ke dalam rumus mencari tinggi tabung, yang mana T sama dengan volume dibagi pi dikali R dikali R. Maka 39.250 ini kita bagi dengan 3,14 kali 25 kali 25. Nah, maka dari perhitungan ini didapat T-nya itu adalah 20 cm. Nah, jadi tinggi tabungnya itu adalah 20 cm ya. Nah, selanjutnya latihan. Nah, di sini terdapat 2 buah latihan yang bisa kawan-kawan kerjakan. Nah, soal yang pertama, seorang pengrajin kayu ingin membuat meja dari batang pohon yang berbentuk tabung dengan panjang diameter 20 cm dan tingginya itu 50 cm. Berapakah luas permukaan dari batang kayu tersebut? Nah, soal yang kedua yakni diketahui sebuah tabung tanpa tutup memiliki diameter sebesar 14 cm dan tingginya itu 30 cm. Pertanyaannya, berapakah luas permukaan tabung tersebut? Nah, selanjutnya sumber-sumber referensi terkait pembuatan video serta PPT ini. Nah, di sini terdapat beberapa sumber yang saya gunakan. Nah, kemudian cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, pemaparan materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih, saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Ya, assalamualaikum sahabat pembelajar.
Kali ini dengan saya Muhammad Ilham Sahrulkan dengan nomor induk mahasiswa 2008 105088 dari Tadris Matematika kelas 5C IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Nah, di sini saya akan berbagi tentang bangun ruang sisi lengkung. Nah, pada materi kali ini bangun ruang sisi lengkungnya yaitu kerucut atau kon. Nah, di sini menu pembahasannya. Yang pertama kita ke definisi dulu. Nah, ini adalah bentuk dari kerucutnya. Kerucut sendiri adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah sisi lengkung dan sebuah sisi alas berbentuk lingkaran. Nah, maksud sisi lengkung itu ialah ini selimut kerucutnya. Nah, lalu sisi alasnya ini atau yang ada di gambar ini, sisi alasnya. Nah, bangun ruang kerucut terdiri dari dua sisi, yaitu tadi sisi lengkung atau selimut sama sisi alasnya. Satu rusuk. Nah, rusuknya itu ada di sini, teman-teman. Ini ada di sini nih. Antara sisi lengkung dan sisi alas di sini. Lalu satu sudut yaitu di sini puncaknya. Satu sudut. Oke. Definisi lainnya merupakan bangun ruang sisi lengkung yang menyerupai limas segi N beraturan yang bidang alasnya berbentuk lingkaran. Nah, kita selanjutnya ke sifat-sifat kerucut. Kerucut merupakan bangun ruang berbentuk limas yang alasnya berupa lingkaran. Kerucut juga memiliki jaring-jaring yang terdiri dari lingkaran dan segitiga. Kerucut mempunyai dua sisi dan satu rusuk. Satu sisi berbentuk bidang lengkung yang disebut selimut, yang tadi sudah saya sampaikan. Ini selimutnya, ini, dan satu lagi disebut alas. Lalu mempunyai satu titik sudut, memiliki satu titik puncak, yaitu kita ke jaring-jaringnya. Nah, ini adalah bentuk jaring-jaring kerucut. Jadi gambar kerucut ini selimutnya kalau dibuka itu membentuk seperti ini. Ini selimutnya membentuk sebuah segitiga. Nah, ini puncaknya. Lalu alasnya berbentuk lingkaran. Oke, kita selanjutnya ke luas permukaan. Perhatikan gambar di samping. Diketahui panjang AB sama dengan panjang AC. Panjang AB ini sama dengan panjang AC. Nah, disimbolkan dengan S. S ini sebenarnya adalah diameter atau biasa ini adalah jari-jari atau biasa kita tahu R dalam lingkaran. Tapi karena ini berbentuknya selimut, jadi kita simbolin pakai S aja. Serta panjang tali busur BC sama dengan 2 PR. Juring ABC merupakan bagian dari lingkaran dengan jari-jari S. Nah, tadi kan jadi juring ini nih bagian dari lingkaran. Misalkan satu lingkaran gini. Nah, ini adalah jari-jarinya. Kita beri nama dengan lingkaran S. Di satu lingkarannya ini satu lingkaran S. Nah, kenapa kita bahas juring dulu? Karena nanti untuk menemukan luas permukaan itu berkaitan dengan juring. Satu perbandingan antara luas juring dengan luas lingkaran. Nah, jika diketahui juring ABC, maka luas juring ABC berluas lingkaran itu sama dengan ini kan karena luas juringnya belum diketahui, jadi kita tulis juring ABC per 360 derajat. Nama sudut M ini maksudnya juring ABC tidak diketahui, maka diperlukan analisis lebih lanjut.
perbandingan antara panjang busur dengan keliling lingkaran. Nah, ini panjang busurnya BC per keliling lingkaran. Panjang busur ini sama dengan juring ABC dan keliling lingkaran sama dengan 360 derajat. Namun diketahui bahwa panjang busur BC sama dengan 2 PR. Nih, di sini sudah diketahui. Sehingga 2 PR per keliling lingkaran, atau ini panjang busur per 360. Nah, dari hasil 1 dan 2 diperoleh luas juring ABC per luas lingkaran itu sama dengan 2 PR per keliling lingkaran. Sehingga luas juring ABC sama dengan 2 PR per keliling lingkaran kali luas lingkaran, dengan mensubstitusikan luas lingkaran S sama dengan PS. Kenapa? Tadi kan sudah disampaikan bahwa di sini R-nya itu jadi S dan keliling lingkarannya jadi 2 PS, karena ini S-nya adalah R, jari-jari. Maka diperoleh luas juring ABC sama dengan 2 PR. 2 PR itu ini luas juringnya per 2 PR itu busur ABC-nya per keliling lingkaran 2 PS kali luas lingkaran PS kuadrat atau PR kuadrat. Tapi kan ini diganti sama S ininya, maka sama dengan PRS. Ini 2 coret, V-nya juga coret, S sama S coret, bisa P1 sama R1. Ini kan S-nya masih ada 1 ya, jadi PRS. Nah, gambar di samping merupakan jaring-jaring kerucut dengan jari-jari R ini ya. Karena luas permukaan kerucut ekuivalen dengan luas jaring-jaring kerucut, maka luas kerucut kita dapat ialah luas lingkaran plus luas juring, atau PR kuadrat sama dengan PRS. Nah, ini kita dapat dari sini luas juringnya, atau sama dengan PR kali R plus S. Nah, jadi luas permukaan kerucut itu adalah PR kali R tambah S. Nah, selanjutnya adalah ke volume. Kerucut adalah bangun ruang sisi lengkung yang memiliki satu alas berbentuk lingkaran dan satu sisi berbentuk bidang lengkung. Mengutip dari Dewi 2019. Nah, mungkin dengan melakukan aktivitas berikut kita bisa lebih mudah memahami rumus volume. Yang pertama, kita siapkan alat dan bahan. 1 wadah berbentuk tabung, 2 wadah berbentuk kerucut, 3 beras. Nah, ini langkah-langkahnya. Siapkan semua alat dan bahan. Nah, ini ilustrasinya. Wadah berbentuk tabungnya ini, terus wadah berbentuk kerucut, sama ini berasnya. Siapkan semua alat dan bahan. Isilah kerucut dengan beras sampai penuh. Nah, jadi si kerucut ini kita isi beras sampai penuh. Tuangkan beras tersebut ke dalam wadah berbentuk tabung. Nah, kita tuangin ke sini. Gunakan kerucut untuk mengisi tabung dengan beras. Nah, setelah terisi, kita punya catatan juga bahwa tabung dan kerucut itu memiliki R dan T yang sama, jari-jari dan tinggi yang sama. Jadi tinggi sama jari-jarinya itu sama karena ini alasnya dari lingkaran. Nah, dari hasil percobaan di atas ternyata isi tabung itu sama dengan 3 kali isi kerucut. Itu berarti bahwa volume tabung sama dengan 3 kali volume kerucut, sehingga volume kerucut itu sama dengan 1/3 kali volume tabung. Karena tadi sudah dicoba dengan ilustrasi seperti ini, tabung ini terisi penuh dengan 3 kali penuangan beras menggunakan wadah berbentuk kerucut. Nah, jadi ini volume kerucut itu sama dengan 1/3 VR kuadrat kali T, karena ini adalah volume tabungnya. Oke, sekarang ke implementasi atau penerapannya. Dalam penerapan kehidupan sehari-hari
di sekeliling kita banyak sekali benda-benda yang berbentuk kerucut seperti es contong, es krim ya. Es contong itu maksudnya wadahnya itu, terus corong untuk menuangkan bensin, topi ulang tahun, pengeras suara, dan tumpeng. Ini adalah model-model atau penerapan dari bentuk kerucut. Oke, segitu aja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam belajar dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.